Payas. Ini kan ya Mr. Kece kan kadang-kadang suka bodoh dan sotoin nih Payas ya. Jadi gini Payas, Mr. Kece ini saya pernah dengar berita seliweran katanya napi ini dilepaskan supaya darurat sipil ditetapkan nih Payas. Jadi kalau misalkan darurat sipil ini, kalau salah Payas benerin aja. Iya. Jadi kalau misalkan ada napi dibebaskan, berarti kan nanti akan ada ya semacam kerusuhan yang terjadi dan terlihat bahwa beberapa napi ada yang akhirnya melakukan kejahatan lagi gitu Payas. Apakah ini tujuannya agar darurat sipil ditetapkan jadi pemerintah harus justru pemerintah mencegah darurat sipil. Sampai sekarang pemerintah tidak punya keinginan karena darurat sipil itu kan bahaya keselamatan negara. Iya kan? Justru sekarang kan yang kita buat karena mengancam kesehatan PSBB. Ya, pembatasan sosial berskala besar. Yang membuat isu-isu seperti ini justru ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu menyebarkan ketakutan. Bahkan kan kemarin kita mendapat kabar dari informasi dari polisi ada sekelompok orang tertentu yang sengaja sudah mendesain kerusuhan di beberapa kota besar. Ini kan ada orang memanfaatkan kondisi ekonomi yang sekarang betul-betul sangat terpuruk karena COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 tidak hanya berakibat kepada kesehatan, tapi juga berakibat kepada ekonomi. Sangat parah sekali. Itu sebabnya sekarang pemerintah begitu mengeluarkan dana yang cukup besar, termasuk meminta kepada pemerintah daerah mengeluarkan biaya-biaya untuk social safety net, untuk PKH, bantuan sosial, kemudian bantuan tunai, kartu prakerja dan lain-lain. Ini semua adalah dampak yang harus kita bayar dari kondisi yang begini berat untuk bangsa. Jadi anggaran-anggaran di pemerintahan direfocusing untuk menolong rakyat sekarang. Begitu. Payas kan gini Payas, kan mereka tadinya dalam penjara, benar dong Payas ya? Iya benar. Itu dalam penjara dan sebenarnya mungkin idenya Payas bukan sih yang asimilasi, termasuk idenya Payas ya? Iya, karena ini juga rekomendasi lembaga-lembaga kredibel di dunia dan bukan hanya negara kita yang melakukan. Benar Payas itu. Iran 85.000 tambah 10.000, Polandia 20.000, Brazil 34.000. Amerika itu mempunyai beberapa jenis penjara. Federal prison, state prison, county prisons, ya. Jadi di beberapa lapas-lapas ini kalau dihitung sekarang masing-masing state aja 2.000 atau 1.500. Di Amerika itu yang dikeluarin sudah lebih 70.000. Yang terdata hanya beberapa state yang melapor yang data-data lama, tapi kan semua. Bahkan tadi saya katakan 4 negara bagian 2.000 kena COVID. Di negara bagian Washington State, di Washington State Penitentiary ada 6 napi yang kena COVID, langsung demo, langsung ada kerusuhan, minta mereka dikeluarkan. Nah, ini yang kita cegah. Dan coba dibayangkan, overkapasitas di negara kita ini jauh lebih parah dibandingkan dengan Amerika. Ya, jauh lebih parah overkapasitas kita karena kita tidak mempunyai kemampuan anggaran yang cukup untuk membangun lapas setiap saat. Memang yang terbanyak ini kan banyak kejahatan narkoba, ya, pemakai, kurir dan lain-lain. Kalau yang kita keluarkan ini kan tidak boleh yang tersangkut dengan itu. Nah, perlu saya koreksi lagi. Kemarin kan Mr. Kece bikin, Pak Yas akan mengeluarkan napi koruptor. Inilah namanya jumping in conclusion. Tidak diklarifikasi sama saya, ya kan? Dan itu tidak ada. Rapat pertama di Ratas waktu saya laporkan itu kita akan mengeluarkan 30 ribuan, tidak pernah kita bahas itu. Itu baru terjadi menjadi isu setelah saya rapat di DPR. Ada teman-teman DPR yang nanya diskriminatif kebijakannya, mengapa napi yang lain tidak dikeluarkan. Di situ saya baru membahas napi teroris, napi bandar narkoba, napi koruptor. Kalau ini dikeluarkan harus merevisi undang-undang dan ini belum prioritas kita, belum masuk dalam pertimbangan kita. Langsung semua nyerang seolah-olah kita akan mengeluarkan napi koruptor. Ini kan jumping into conclusion. Itu sebabnya di beberapa media saya katakan jangan melakukan provokasi, halusinasi, imajinasi. Itu yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Faktanya sekarang kita tetap seperti ini, tidak.
tidak ada kejahatannya kita yang terukur, dan orang yang kita keluarkan itu memang sudah ada memenuhi standar-standar tertentu, ya. Tidak masuk tetapi bahwa ada 70-an orang yang sekarang melakukan kembali tindak pidana, pada umumnya pencurian. Ada pembunuhan yang lalu, satu orang itu membunuh pacarnya mungkin waktu, ya nggak tahu kita alasannya. Itu langsung kita ambil. Langsung diambil Pak Yas? Langsung. Tapi Pak Yas kan soalnya gini Pak Yas, wajar aja sih kalau misalkan napi dibebaskan terus akhirnya ada kecemburuan sosial antara napi-napi yang lain. Kan napi kan banyak, kayak tadi Pak Yas bilang ada teroris, koruptor, terus habis itu ada UU ITE termasuk juga yang kayak gitu-gitulah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, itu kan sama-sama kondisinya adalah seorang napi itu Pak Yas. Kalau dia sudah memenuhi syarat, kecuali napi-napi yang masuk dalam PP 99, namanya napi-napi yang menyangkut extraordinary crimes, korupsi, terorisme, bandar narkoba. Ini tidak kita masukkan. Tapi yang lain-lain itu asal sudah memenuhi syarat, misalnya 2/3, memenuhi syarat 2/3, dan itu kita hitung sampai Desember kita keluarkan. Jadi dalam konteks ada diskriminasi adalah dalam diskriminasi terhadap extraordinary crimes. Yang tidak extraordinary, yang kategori extraordinary crimes, kita lakukan hal yang sama gitu, tetapi harus memenuhi syarat tadi. Itu. Memang kami sekarang sedang mengevaluasi beberapa catatan tambahan, sedang kami kaji, misalnya ibu-ibu yang menyusui. Kan ada napi kita yang menyusui anaknya di bawah 2 tahun. Ya, napi yang mempunyai tapi tidak termasuk extraordinary crimes yang hanya harus memerlukan 24 jam bantuan. Ada beberapa yang mempunyai sakit-sakit yang sangat kronis, tapi belum 2/3. Maksud kita keluarkan sementara, tapi ini masih evaluasi. Nanti masuk lagi kalau COVID sudah selesai. Jadi sedang kami evaluasi sekarang beberapa kebijakan kami, dan termasuk yang kita katakan evaluasi di dalam asimilasi adalah mengenai cara pengamanan kita, dan sebelum keluar bagaimana kita membuat jaminan keluarga. Ya, keluarga juga harus bertanggung jawab dong. Nah, ini yang kita buat lakukan. Pak Yas, kan ini ide-ide bodohnya Mr. Kece aja ya Pak Yas ya. Kan sebenarnya begini Pak Yas, tadi Pak Yas bilang bahwa penjara kita itu sempit dan kecil dan kapasitasnya tidak memadai lah ibaratnya. Akhirnya berkumpul 7 orang. Nah Pak Yas, kenapa nggak begini? Ini ide bego-begoannya Mr. Kece aja nih Pak Yas. Kenapa nggak? Ini kan penyebaran COVID, mereka kan berbuat kriminal. Kita juga setuju, mereka juga manusia biasa, kita juga harus peduli dengan kesehatan mereka. Kenapa nggak lapasnya aja yang dibenerin, Pak Yas? Harusnya lapasnya aja digedein, Pak Yas. Jadi begini. Biar mewah seperti lapas-lapas para koruptor mungkin. Aduh, Pak Yas. Mungkin kita kan nggak tahu ya, Pak Yas. Tidak semua lapas koruptor seperti itu. Kalian jangan bandingkan. Sukamiskin itu hanya 300 orang di sana. Oke, Pak Yas. Yang koruptor. Ada 4.000 napi koruptor. Ya. Itu tersebar di lapas-lapas seperti yang tadi itu, overkapasitas itu juga. Ada terakhir ini surat dari seorang yang namakan Napi Raya Jelata. Barangkali ditujukan kepada seorang presenter terkenal. Oke, Pak Yas. Ya, barangkali kalian sudah baca itu ya. Jadi dia bilang, saya juga koruptor. Dituduh koruptor 15 juta. Anggota DPRD karena dituduh menyalahgunakan uang dinas, katanya kan. Dihukum 4 tahun. Ya, 14 juta, 15 juta gitu kan. Saya juga bukan di napi kalau Sukamiskin, saya sama tidur mereng, harus tidur mereng. Di lapas perempuan di Jakarta, tidak bisa tidur lurus karena udah padat banget. Jadi jangan samakan lapas kita itu semua sama fasilitas, tidak. Lapas kita itu memang sangat parah kondisinya karena banyaknya. Ada orang mengatakan kepada saya, mengapa tidak bangun lapas? Bangun lapas itu sangat mahal. Sekarang saya buat contoh begini ya. Dulu sebelum kita melakukan program ini, program asimilasi, jumlahnya kita itu 270.000, hampir 271.000. Apa itu Pak? Jumlah narapidana dan
tahanan di lapas dan rutan kita itu 271.000. Banyak sekali orang penjahat-penjahat di Indonesia ini ya Pak ya. Jadi 271.000 ya. Kapasitas kita hanya 130.000. Jadi over kapasitasnya sudah berapa ratus persen? Lebih 100%. Nah, ada orang bilang, mengapa tidak bangun lapas? Tahu nggak harganya bangun lapas yang hanya untuk lapas medium saja? Berapa? Itu 100 miliar untuk 1.000 orang. Besar juga Pak ya, 100 miliar untuk 1.000 orang Pak ya. Iya, kenapa? Bangun lapas beda dengan bangun rumah biasa. Makanya koruptornya tetap harus stay di situ Pak Yas, biar duitnya itu bisa nggak kemana-mana gitu Pak Yas, maksudnya Pak Yas. Bangunnya kan, kalau dibangun kan harus keluarkan uang kita. Iya. Kalau tambah orangnya harus keluarkan uang, dan uangnya sangat mahal. Iya. Biaya makan narapidana aja sampai sekarang sudah hampir 2 triliun makannya saja. Wow. Makannya saja. Jadi bangunnya saja begitu mahalnya. Jadi kalau kita mau buat perbandingan ideal, ya, jadi sekarang 130.000. Kalau kita mau bangun lagi untuk kapasitas 130.000 lagi, itu berapa puluh T itu sama kita harus bangun itu. Enggak, tapi nanti ujung-ujungnya napi koruptor ini akan dibebaskan atau tidak sih Pak Yas? Pasti dong, pasti sesuai hukumannya. Kalau sudah selesai hukumannya, harus dikeluarkan dong. Melanggar hukum kita kalau tidak keluarkan. Kalau dia sudah selesai 4 tahun, keluar. Selesai 5 tahun. Isu COVID ini nggak akan mengganggu. Mereka tetap akan stay di penjara gitu kan? Itu dia yang termasuk Mr. Kece terprovokasi. Oh siap, maafkan itu yang perlu saya koreksi. Benar Pak Yas. Benar, apa Pak Yas, kan masalah ini kan diskusi juga, jadi kalau ada salah Pak Yas atau salah informasi ya Mr. itu manusia biasa juga Pak Yas. Ya saya senang sama adik-adik semua, saya bilang aja adik-adik dah, supaya kita bisa saling kritik. Itu sangat bagus bagi seorang pejabat publik. Kritik itu vitamin, tetapi kritik harus diberikan secara konstruktif dan beradab gitu. Karena ada aja adik-adik itu yang asal nyablak gitu ya, nggak pakai data, nggak pakai ini, hanya dengar-dengar kabar burung.